Juga dengan kuat bahwa akan ada semacam ya geliat kecil di daerah, tapi bagus juga kalau geliat kecil itu terhubung dengan kesadaran publik yang makin tumbuh kan. Yang penting ada geliat gitu, bahwa di pusat tidak mungkin elit dari partai-partai yang sebetulnya pendukung Anies itu mau coba nego-nego dengan Pak Jokowi, nggak mungkin, itu udah dihabis itu. Jadi sekali lagi di pusat terjadi konsolidasi, tetapi di daerah belum tentu itu terjadi tuh. Apalagi daerah-daerah remote itu. Kalau Jawa, Sumatera mungkin sudah selesai, tapi banyak juga kepala daerah yang tetap punya kapasitas untuk menunjukkan independensinya. Kalau dalam kasus Caimin ini emang kita melihatnya sulit sekali ya untuk berkutik gitu ya. Karena sejauh ini kalau terbukti pada Pilpres kemarin dia memang nggak mempan untuk diancam dengan kasus hukum. Tapi ketika dia diancam dengan pembelahan, ini partainya diambil alih oleh PBNU, ya saya kira memang sekarang ini kita melihat tidak ada pilihan lain buat Caimin itu kecuali bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Balik pada soal Caimin, tentu orang juga mengerti bahwa Caimin sekuat-kuatnya melawan nggak mungkin, karena sprindik bisa dikeluarkan setiap 2 menit itu. Tetapi orang semacam Caimin yang punya gaya melucu di depan Jokowi, punya kemampuan untuk mengkelakarkan politik sambil berupaya menyusun kekuatan dengan kapasitas dia sebagai ketua PKB dan penguasaan sumber-sumber ekonomi karena masih punya menteri di kabinet, kan semua itu jadi hitungan politik tuh. Dan Jokowi tentu tahu bahwa kalau saya kunci di satu bidang, Anda kelepek-kelepek di semua bidang kan. Jadi permainan-permainan ini di remote aja dari istana tuh. Nah, mental orang itu akhirnya luluh juga, bukan luluh, memang dari awal tidak punya kapasitas untuk melawan tuh. Jadi cukup untuk melihat bahwa memang mengeluk-elukkan Anies itu adalah hal yang membuat Jokowi jengkel kan. Kan masih ada aja partai yang coba-coba mengeluk-elukkan Anies itu, Anies Baswedan maksudnya. Lalu ditegur, nggak mau ditegur dengan cara halus, nggak mau dikirimin nota juga nggak mempan, orang istana disuruh tuh, akhirnya harus ditundukkan dengan cara pembelahan kan. Jadi diancam dengan pembelahan, tapi sekaligus disodorkan di situ potensi untuk diperiksa secara hukum. Jadi ini pola yang sudah berlangsung tuh. Nah, pola ini akan jadi ketetapan permainan politik di semua daerah tuh. Bahkan di daerah yang sebetulnya Jokowi nggak